Super pedas nih cilinya. Hai, saya Sandy GL. Apa kabar kalian semua? Teman-teman, di video kali ini saya mau masak ini ya, masak sup mie kuning. Jadi cara masaknya itu sederhana saja. Ikuti terus videonya ya. Nah, mula-mula saya mau cincang daging dulu. Oke, nah ini tuh sudah selesai. Nah, di sini juga saya ada tomat, tapi tomatnya ini nanti saya pakai setengah saja ya, karena terlalu gede, terlalu besar. Di sini juga ada sayur selada. Jadi, ikuti terus videonya ya. Jadi tomatnya ini aku pakai setengah saja karena terlalu besar ya. Setengah saja cukup. Kemudian saya mau iris-iris kecil-kecil. Potong dia kecil-kecil, teman-teman. Potong dadu kecil ya. Sayurnya juga kita potong. Nah, kalau toppingnya ini tergantung ya. Teman-teman mau banyak toppingnya boleh, mau sedikit toppingnya boleh. Tapi saya pakai ini aja. Ini daging cincang, tomat, dan juga sayuran. Nanti saya potong cili ya. Lanjut lagi mau masak. Kita masukkan sedikit minyak. Kemudian tumis tomatnya. Kita oseng-oseng tomat ini sampai dia sedikit keluar sarinya ya. Oke, nah ini tomatnya udah separuh matang. Kita masukkan air. Karena kita mau masak ini ya, mie rebus, mie kuning rebus. Jadi banyakkan airnya. Oke, kalau air sudah masuk, lanjut kita mau masukkan daging cincang ya. Kita masak sampai daging cincangnya ini matang. Jadi toppingnya ini tergantung teman-teman. Mau banyak, mau sedikit, atau macam-macam juga boleh masukkan ya. Tuh, sosis juga boleh, fishball juga boleh. Tapi kebetulan karena saya tidak punya, jadi saya masukkan sedikit aja. Jadi kita masak dulu sampai dia ini ya, matang daging cincangnya. Jangan lupa masukkan seasoning, masukkan sedikit garam, sedikit aja karena saya mau pakai kecap asin ya. Saya tambahkan 1 sendok kecap asin. Nanti kita coba ya. Nah, saya juga tambahkan sedikit cube ya, cube ayam nih. Nah, sedikit aja. Jangan lupa dites rasa, kalau ada yang kurang boleh ditambahin. Nah, di sini karena saya rasa dia kurang asin, jadi saya tambahkan sedikit ini, sedikit garam lagi. Pakai kecap asin juga tambahin boleh ya kalau mau, tergantung selera masing-masing. Jadi dia itu rasanya itu gurih, asam-asam gitu ya, karena tomatnya rasanya ada sedikit asam, tapi asamnya enak. Oke, nah kalau bumbunya udah matang, kita masukkan mie kuning ya. Mie kuning, dan kita masak sampai mie-nya matang. Kemudian nanti kalau sudah mau matang, kita masukkan sayurnya ya. Ini sayurnya belum masuk. Kalau mie-nya sudah matang, kita masukkan sayur. Karena sayur selada ini cepat matang, jadi kita masukkan sebentar aja, kemudian kita mau angkat ya. Diaduk-aduk sebentar. Mie-nya jangan terlalu lembek ya, karena kalau terlalu lembek tidak enak. Ini tuh kayaknya udah matang deh. Oke, nah ini tuh udah matang, kita mau angkat dan sajikan. Wow. Kelihatan segar sekali teman-teman. Jadi ini dia hasilnya, saatnya untuk kita nikmati. Ini kelihatan segar sekali. Nah, di sini juga saya ada cabai potong ya. Ini saya mau letakkan sedikit kecap asin. Saya letak kecap asin dulu sedikit.
Jadi kuah di bawah ini teman-teman itu sup dari mie ya. Mie punya kuah. Saya tambahkan sedikit ini kecap asin. Wah, jadi seperti ini. Waktunya kita nikmati. Teman-teman, seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu ya. Amin. Mari kita makan. Jadi kita coba kuahnya dulu ya. Ini tuh kelihatan segar sekali teman-teman. Panas. Jadi kuahnya itu segar sekali ya. Rasanya itu dia sedikit asam-asam dari tomat. Karena tomatnya juga tadi kebetulan belum betul-betul matang ya. Jadi ini tuh boleh dicoba di rumah teman-teman. Enak. Kalau masalah toppingnya ini boleh diganti ya. Jadi sayurannya ini juga boleh ditukar sayur pakcoy ya, atau sawi putih juga enak. Enak sekali teman-teman. Minyak panjang. Tadi lupa potong minyak. Jadi ini tuh mie rebus atau mie kuah ya. Ada cili teman-teman. Jatuh. Ada cili. Jadi saya itu kalau makan mie atau mihun kah pasti ada cili potong ya. Lagi sedap. Lagi berasa dia punya makanan. Tapi kalau teman-teman tidak suka cabai tidak apa-apa. Tidak usah pakai juga, tidak apa-apa. Tetap enak. Segar sekali teman-teman. Dan cara masaknya itu sederhana saja. Simple, cepat. Jadi saya itu orangnya seperti itu ya. Suka masakan yang simple-simple. Tidak suka yang ribet-ribet. Cili jangan dilupakan. Super pedas nih cilinya. Cilinya pedas tapi enak. Pedas. Jadi teman-teman kalau tidak suka pedas boleh di skip ya. Karena saya itu kalau makan tidak ada cabai itu rasanya ada yang kurang. Biarpun masakan enak, tetap rasa ada yang kurang. Benaran teman-teman. Kuahnya ini segar. Jadi apalagi kalau orang banyak di rumah kan, bolehlah beli satu bungkus mie, kemudian masak macam ini, satu family boleh makan. Oke? Lebih enak karena kita letakkan topping sesuai dengan selera kita. Apapun sesuai dengan selera kita. Jadi lebih enak dan menurut saya lebih murah lah kalau bikin di rumah.
Jadi teman-teman, saya mau lanjut makan dulu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jadi teman-teman, ini tuh habis ya. Tinggal kuahnya. Dan kalau cabenya tinggal ini ya. Cabai potongnya tinggal ini. Tinggal sedikit aja. Jadi ini tuh mie-nya tuh benar-benar enak ya. Habis. Tinggal kuahnya yang sisa. Lihat teman-teman. Nah, tinggal kuahnya. Wow, kenyang benar.